Selamat datang di Bujur Buletin Jujur. ya, bersama gue Ray Dan gue Egi. ya. Di sini kita pengen mengganti Ngoja ya. Buat kalian semua yang emang udah lama banget ngikutin kita, kalian tau lah kalau misalkan Tadi lu nggak pakai ini apa? audio yang ini. Nggak usah, nggak apa. Gue udah nggak usah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Enak gak? Enak, tapi enak. Ya bener lu. Serius, enak, serius. Jadi Oke, balik lagi. Jadi selamat datang di segmen terbaru Ray the Explorer. Bujur. Namanya Bujur. Nggak Di sini bujur. kita bakal nge-review secara detail bagaimana tempat ataupun wisata ya, tempat wisata yang emang kita kunjungi gitu Cameron. sekarang di sini juga gitu. Di sini kita bakal jujur ke kalian semua bagaimana dan apa yang kita rasakan secara jujur, dan gue bakal ngasih lihat ke kalian semua bagaimana keseruan dan juga ketidakseruan dari tempat-tempat yang emang kita kunjungi gitu. Tapi sebelum itu ada momen seru ya? Tadi selain pala gue yang botak, jadi nanti ada tuh ada asap-asap keren banget. Ini keren. Jadi di tenda sebelah itu tadi ada nyanyi-nyanyi maghrib. terus ada yang kesurupan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Enggak, sebenarnya kayaknya emang beberapa orang-orang yang emang di deket tenda mereka itu pasti udah risih gitu, apalagi Iya sih. mereka nyanyi di alam liar tuh kan. Ya sebenarnya menurut gua nggak apa-apa sih. Ya gue juga pernah kayak gitu, Iya, tapi gua juga, nggak sekencang itu juga sih. Tadi kenceng Betul. banget. Betul. Nggak kerekam sih. Malas juga gue ngerekamnya. Terus didiemin sama yang di sini. Sama kita manusia kita diemin. Akhirnya didiemin langsung oleh. Tapi kesurupannya teriak-teriak doang sih. Iya, ya mudah-mudahan emang cuma gara-gara kelelahan atau Iya. capek gitu. Oke, kita balik lagi ya. Itu intermezzo dikit. Kita bakal ngobrolin soal Bukit Kabayan. Ini merupakan pengalaman jujur kita tentang bagaimana Bukit Kabayan ini merupakan sebuah campground yang terletak di daerah Gunung Bunder. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu, Gunung Bunder itu sama kayak sama Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya nggak sih? Iya sama. Jadi lu dari pintu Pamijahan, lu tinggal belok kiri, abis itu di situ ada posnya, lu parkir di situ, jalan 10 menit sampai 15 menit. Kalau misal lu luck atau beruntung, lu bakal dituntun sama guide-nya, sama petugas di sini. Sampai sini lu bayar 25.000 sesuai dengan yang tertera di media sosial. Abis itu lu tinggal pasang tenda. Gua nggak tahu apakah mereka menyediakan tenda di sini atau enggak. Saya belum nanya. Tapi kayaknya menyediakan gitu. Dan karena emang kita punya tenda, jadi kita bakal nge-build sendiri. Waktu itu juga agak gerimis ya, kita juga agak panik. Datang ke sini sekitaran jam 3 sampai jam 4 sore. Nanti ada time lapse-nya. Ntar ada time lapse-nya. Dia udah nonton dong. Oh, Dia kan iya. abis Ray the Explorer baru bujur Oh, gitu, iya. kayak gitu. Abis itu barulah kalian melihat bagaimana footage ini ada gitu. Menurut lo gimana first impression dari ini, Gi? Dari Ya, Bukit? ya pertama kalau untuk lo mau datang ke sini bisa reservasi ya, fast respon kan ya? Iya, fast respon Fast buat. respon, WA bisa. Ini nggak disponsorin ya? Ini nggak Nggak, disponsorin, iya. ini nggak di Ini karena ini endorse. bujur. Ya, ini bujur. Bujur. Buletin jujur. No, dengerin. Ya Allah, 2 orang men. 2 orang kena Gunung Salak. Nah, emang for information aja nih, memang ya Gunung Salak itu salah satu gunung yang jarang didaki sih sebenarnya sih. Dan sering diingatkan kalau mendaki Gunung Salak itu ya emang harus hati-hati. Harus wanti-wanti dan harus banyak yang ibarat kata apa ya, diikuti lah, the rule-nya ada lah. Kita emang lu kalau misalnya emang pengen ngedaki Gunung Salak ini harus pure. Lu emang pengen bener-bener menikmati alam. Lu emang bener-bener pengen pengen merasakan bagaimana indahnya daerah Gunung Salak ini gitu. Dan gua harap nggak ada di antara kalian semua emang ketika pengen kesini kalian cuma pengen kayak gagah-gagahan segala macam, jangan men. Apalagi ya tadi sekarang yang kedua nih. Kedua. Tuh. Oke, kita bakal lanjut lagi ke Gak apa-apa. Ya gimana maksud gue ya, selain ilmu navigasi darat lu juga, maksudnya ilmu perkempingan lu juga harus mantep. Ya naik gunung bukan gaya-gayaan ya. Kita nyari ketenangan. Kesucian jiwa makin kenceng teriakannya boy. Lo bayangin. No. No. Wah.
Sekali lagi kita ucapkan astagfirullahaladzim, dan ini balik lagi ke keyakinan masing-masing ya. Maksud gua rasa semua keyakinan mengajarkan hal yang sama. Iya, untuk Yaitu menghormati alam sekitar. menghormati alam sekitar. Iya. Bukan kita aja, makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita ada tumbuh-tumbuhan yang harus kita jaga. Kita juga ada ya maksudnya ada penghuni-penghuni yang udah lebih lama dari manusia juga gitu kan. Ya nonton itulah kisah tanah Jawa lah. Ya. Balik lagi kita ke buletin jujur. First impression gitu, please. Oh iya. First impression. Pertama adalah Astagfirullahaladzim. jangan bengong. Astagfirullahaladzim. Oke, enggak. Pertama pokoknya tadi itu 35.000 ya. 25.000. Bukan di sana. 35.000. 35.000. 15.000 sama motor 5.000. Lu kenapa ketawa sih orang lagi Teriak-teriak mulu. Astagfirullahaladzim. Oke, gua dulu dah. First impression dari gua. Dia nggak kekontrol nih. Astagfirullahaladzim. Oke, first impression dari gua sendiri di Bukit Kabayan ini overall keren banget. Good, nggak? Terlepas dari hal-hal yang gue rasain sekarang sama Egi, gue bener-bener nikmatin banget Bukit Kabayan ini. Pertama dari panitia atau petugasnya, petugasnya lah ya. Petugasnya itu ramah banget. Kang siapa namanya lupa gue? Kang Khalid. Bukan Kang Khalid. Lu ngasal. Lu kayak redaksi Trans 7. Namanya Budi padahal Asep. Gue nggak fokus banget. Ya terus Pertama petugasnya ramah banget, dan gue rasa itu surplus banget. Soalnya kalau misalkan lu ke daerah-daerah yang hijau-hijau gini, ketika emang ada warganya yang ramah atau daerah atau orang-orang di sini yang ramah, lu harus berhati-hati gitu. nah sepertinya lagi dipanggilkan Kiai ya. Ya gitu. Ya. Gila, gue terakhir ngerasain ini waktu OSIS, tau gak lu? Iya dulu OSIS juga pernah gini. Kayak si Wendy. Yang kita kelas 3. Waktu kelas 3 juga. Yang Gak LDK. si Wendy, kan? Bukan, yang LDKS. Oh. Iya sih? Iya, gue ingat hujan deras kan tuh. Tapi gue pindah-pindah sih waktu yang itu. gue datang telat. Ngebantuin Doni gantiin tenda. Oke, balik lagi first impression yang pertama, petugasnya seru banget, asik banget. Di sini gue bisa ngobrol bareng. Oh. Iya. Gi, astagfirullah. Gimana dia? Bisa ya? Oke. Oke, first impression pertama petugasnya asik. Masih ada aja yang ketawa ya. Masih ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim, pada mikir bertobat kepada yang Maha Kuasa, masih ketawa. Ya Allah. Lo bayangin. Oke, pertama petugasnya asik. Yang kedua trackingnya nggak terlalu jauh dari tempat parkir. Ini surplus banget buat kalian semua yang emang pengen ngecamp tapi asri, tapi nggak pengen jauh-jauh dari kendaraan kalian Ya, gitu. langsung naik kendaraan, jalan dikit banget ya. Dikit banget, 10 sampai 15 menit. Iya. Gue tadi udah bilang sebelumnya. Jadi emang ada beberapa tempat camping yang emang bener-bener parkir depannya lu bisa ngecamp gitu. Iya. Yang mana itu kalau menurut gue kurang worth it gitu. Soalnya ya seenggaknya lu harus parkir, jalan dulu lah, ngerasain gimana asrinya tempat. Habis itu baru lu ngecamp, pasang tenda segala macem. Dan itu bener-bener surplus kedua bagi gue. Soalnya ya gue ngerasain bagaimana jadi porter, jadi kurir. Nanti bisa dilihat. Oh udah ya, udah dilihat tadi. Udah dilihat tadi. Udah keren banget itu, udah Ray udah. Jadi gitu, itu keseruan gue yang keduanya. Yang ketiga, tempatnya dikelola dengan baik sih kalau menurut gue. Iya. Fasilitasnya cukup lengkap. Kayak ada toilet, habis itu MCK, ada tempat sholat, bagus. habis itu ada warung juga. Jadi lu nggak usah khawatir lah soal kekurangan ini gitu. Tapi biar lebih ngefeel lu ngecampnya, ya diusahakan lu bawa Diusahakan lu bawa apa? Diusahakan lu membawa persediaan makanan gitu. Kalau misalnya emang pengen barbekyuan, ya lu langsung dari sini gitu. Ya nggak mungkin warung di sini ada barbekyuan gitu. Jadi lu harus mikir gitu. Terus yang keempat dan yang terakhir itu ya nggak cukup ramai. Ya. Ini kita kesini sekarang tuh lagi Imlek. Ya. Lagi tanggal 13-an hari Jumat. Sebenarnya ini pantesan malam 1 bego. Tapi Jumat tetap aja. Enggak, sebenarnya
ya balik lagi Hmm. ya ini sih maksudnya ya tetap berpikir positif Lu aja. kenapa langsung nyautnya ke situ-situ dulu sih? First impression. Oh iya. Ini gue jadi kayak jurnal siapa namanya itu? Jurnal Royco. Jurnal Royco ya. Menjadi lampu. Yang keempat dan yang terakhir itu suasananya nggak terlalu rame. Ini kita kesini weekend, libur panjang hari Jumat, dan gua nggak expect kalau misalkan tempat ini justru nggak terlalu rame gitu. Soalnya kan Jumat, Sabtu, Minggu ini lagi bener-bener libur panjang gitu. Mungkin beberapa orang-orang beranggapan bahwa wah ini bagus nih buat ngecamp gitu. Tapi Sebenarnya rame pun bagus di sini soalnya space-nya masih panjang, masih luas. Yeah. Minim 25 tenda pun di sini masih bisa, ya? spacing-nya masih luas soalnya ada kalau di bawah itu ada kayak ada di teras slot- sharing. di slot ya betul kayak teras sharing di slot bawah tuh bisa 6-7 tenda terus ada kayak misalnya lu bawa teman kelas atau apa tuh 10 tenda tuh bisa tuh paling bawah tuh. Yeah. Di atas tuh teras sharing tuh bisa 2-3 tenda. Yeah. Dan itu ada 10 tingkat ke atas. Iya. Kita di tingkat di ya 2 tingkat di bawah paling atas lah. Ada 2 tingkat lagi di atas. Itu masih cukup sih sebenarnya. Dan kita di tengah. Kita agak naik dikit habis itu. Nah, yang terakhir nih yang kelima nih. Gua tadi bilang yang terakhir keempat, enggak, ternyata yang kelima ada lagi. Yang kelima yang gue suka adalah pemandangannya. Bro. Jadi mungkin di beberapa tempat camping ada yang menyuguhkan hutan-hutan doang, habis itu city light doang, tapi ini lu bisa dapat semuanya gitu. Lu bisa dapat city lightnya Kota Bogor, lu bisa dapat bener-bener megahnya Gunung Salak, lu bisa dapat hutan pinus juga gitu. Jadi bener-bener klop lah itu 5 first Tapi kita impression belum gua. ngambil situ lagi. Belum. Lu mau ngambil? Ajib. Boleh. 5 itu yang first impression gue yang menurut gue suka banget gue. Sebenarnya ini kalau buat lu rame-rame ya teman-teman lu gitu. Campground asik sih. Menurut lu first impression lu dong? Bagus. Mungkin kalau lu pengen butuh ketenangan kayaknya datangnya jangan hari libur. Iya. Ini ada yang Sebenarnya kalau orang-orang ini di samping tenda kita tuh ada 3-4 tenda dan kalau mereka kondusif kayak kita paling cuma podcast doang atau cuma bener-bener nge-chill doang itu aman sih. Iya. Sebenarnya gitu. Dan maksudnya nggak terlalu berisik gitu. Jadi overall ya suasananya dapat, suasana camping gitu. Jadi orang-orang masing-masing tenda ya pada bikin api unggun sendiri, tapi kadang-kadang kita keluar ngobrol, sharing gitu. Ya enak sih malah. Justru kalau sepi banget gitu malah horor enak ya, malah horor. Tapi kalau mau pun menurut gua kalau hari biasa the best banget sih. Bogor tuh emang udah dekat warung, tapi gua nggak tahu kalau warung di hari-hari biasa mungkin karena sepi kali ya. Ya rekomendasi gua lu jangan tenda di depan warung yang nggak ini banget men. Nggak ada nggak ada feels buat lu bisa ngecamp di alam liar lah gitu. Tapi overall bagus sih gitu. Oke. Yang namanya buletin jujur itu nggak cuma soal kelebihannya doang, pasti ada kekurangannya gitu. Menurut lo? Kekurangannya menurut gua dulu. Oke. Yang jelas ya kepedulian kita terhadap sampah sih. Yeah. Masih menjadi PR bagi para penikmat alam ya. Dan fasilitas dan tempat fasilitas sampahnya jauh di bawah gitu. Jadi tapi, buat yang naik enggak itu nggak jadi permasalahan. Itu balik lagi ke kesadaran kita masing-masing. Ya ini kita nyediain trash bag atau plastik. Gak perlu trash bag lah, plastik aja cukup. Karena kita bukan mau nanjak yang berapa hari ke gunung puncaknya ya. Kita cuma campground doang. Jadi menurut gua ya kesadaran untuk kebersihan itu karena ya nanti ada tempat sampahnya juga dan kita udah bayar administrasi untuk sampah gitu. Jadi cuma jalan 5 menit sambil pulang bawa sampah itu menurut gua nggak susah sih. Di samping kita kayak naik ke gunung biasa ya, naik puncak gunung itu kita harus bawa sampah sampai ke pos bawah gitu. Dan ya ini masih kedengeran suara. Tadi suara ajanannya kedengeran loh, maksud gua masih dekat di bawah tuh ada pemukiman desa yang udah jauh sih, tapi nanti ada city like-nya. Kita lihat. Gua malas ngambil lagi ramai. Ada lagi? Udah. Kalau misalnya gua kurangannya kurang curug sih. Curugnya kayaknya jauh dah dari sini gitu. Makanya kita mager banget kalau misalkan ke sana. Emang generasi mager gitu. Kalau misalnya kekurangan gua karena emang gua generasi mager, curugnya agak jauh dari tempat campnya. Jadi gua belum nyoba curugnya di mana. Kita datang beneran berangkat jam 12 setelah sholat Jumat.
Habis itu kita kesini sekitaran jam 3, nyampenya jam 3 kita langsung masang tenda. Dan ini gue bulan Februari itu musim hujan. Oh iya. Musim hujan kan DJF tuh, DJF. Desember, Januari, Februari, dan Imlek. Tak kenapa semesta itu sangat mendukung kita gitu. Jadi kayak kok nggak hujan gitu. Hujannya cuma serintik 2 rintik gitu. Hujannya waktu kita masang tenda doang dikerjain gitu. Tapi nggak lagi. Sama ini pas kita nyampe IPB Dramaga. Ya waktu sampai IPB Dramaga itu hujan, cuman nggak lagi. Dan Sampai sekarang. kalau misalkan emang curugnya dekat dari tempat kemah, ini udah asik banget sih. Ini udah the best sih kalau menurut gua. Tinggal dipublikasiin aja lebih kencang sih menurut Mungkin ini ya untuk gue tambah sedikit dari sisi udara ya. Oh iya, karena emang ini ketinggiannya nggak terlalu tinggi. MDPL masih paling cuma 400. Sebenarnya kalau kita di luar dingin dan enak sih menurut gue, pas sih dinginnya. Suasana malamnya nggak bikin masuk angin juga dan nggak terlalu tinggi juga. Lu nggak harus pakai jaket men, gue aja pakai kaos gitu. Gue aja pakai kemeja, kepanasan ya, ada dalaman inian. Tapi nggak tahu sih kalau hujan atau mungkin lagi bulan Januari kali ya, apa mungkin lagi transisi ke musim panas. Tapi di sini nggak sedingin musim panas di atas gunung, di atas 1000 lah, di atas 1000 1200 gitu. Dan kalau di Gunung Pancar malah lebih dingin ya. Pasti lebih dingin. Dan sebenarnya pun kalau kita ke Gunung Bunder yang sana lagi biasanya dingin ya. Iya, bisa. Kalau sore ya. Tapi nggak tahu nih, ini lagi nggak dingin kenapa ya? Lagi kurang. Padahal musim hujan juga. Sebenarnya sih kalau di luar dingin, maksudnya kalau di tenda apa ini mungkin kita pasang ini ya? Apa namanya? Footprint ya? Oh iya, Footprint ya, kita mungkin. pasang footprint juga. Jadi emang nggak terlalu dingin gitu. Iya. Untungnya kita udah pernah ngecamp gitu. Egi anak coconuts. Dan gue pernah ngecamp juga. Jadi kita udah punya bekal cukup lah. Meskipun kita nggak tahu tempatnya gitu. Ini merupakan pengalaman kita ngecamp di tempat yang kita masih belum tahu gitu tempatnya kayak gimana. Jadi kita bener-bener ngejajal langsung, cuman lewat Instagram doang, yang mana itu nggak gue rekomendasikan gitu. Yang namanya lu ke alam liar, mau nge-summit, mau ngedaki kemana-mana, please bawa temen yang emang udah pernah ke tempat itu gitu. Tapi kalau misalkan lu ke tempat-tempat wisata camp yang emang menurut lu estimasi jalannya itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu ekstrim, ya lu coba aja gitu sendiri gitu, kayak gue sama Egi sekarang. Tapi minimal ya lu harus bisa inilah, masang tenda, bikin parit atau ya ini minimal itu sih. Lu tanyain petugasnya, ini beneran ada campgroundnya, bisa dipinjemin nggak campnya atau enggak gitu. Tendanya Kayak gitu. Biasanya paling 200-300an gitu. Kalau misalnya emang pengen nyari yang emang benar-benar tenda kokoh, ke Curug Cerang. Ini nggak harus masang tenda sendiri. Oh gitu. Cerang ada, tapi menurut gua nggak tahu sih, cuma kalau Cerang bener-bener kayak family gathering banget ya. Mungkin lebih asik malah menurut gua. Parah. Mungkin lebih asik ya. Kalau buat ditambah keluarga tuh Cerang emang mantep sih. Kendaraan, akses. Kalau menurut gua akses di sini. Ini Octave udah mulai tinggi. Udah mulai tuh akses kendaraan Vario, butut, motor gua bisa masuk. Jadi nggak usah khawatir, mobil bisa. Lu abis dari gerbang lu tinggal belok kiri, di situ parkirnya deket, lu tinggal jalan dikit nyampe, udah langsung sampai ke sini. Jadi udah enak sih, udah nyaman sih. Gue belum pernah, ini pertama kali gue ngecamp di sebuah campground, dan ini merupakan pengalaman yang cukup baik gitu menurut gue gitu. Oke, intermezzo lagi gitu. Selama kita di sini ada beberapa hal-hal lucu dan hal-hal menyenangkan yang kita rasakan gitu. Mungkin kalian sudah lihat di Ride Explore episode mungkin 11. Karena 9 itu Curug Hordeng dan Curug Kembar. Ini belum, posisinya belum diedit. 10 itu bumi perkemahan ini. Apa? Itu apa namanya? Kawaratu dan curug yang tidak boleh disebutkan namanya karena belum dipublikasi. Oh iya. Dan yang 11 ini gitu. Di sini yang kejadian menariknya sekarang tuh oktavnya udah makin tinggi gitu. Makin tinggi. Ini sedikit ini aja sih. Ini kalau misal dari gue sendiri ya, nggak tahu Egi emang ngebanyo orangnya. Tapi kalau misal gue agak sedikit kayak risih gitu, soalnya emang why gitu loh. Ini tempat yang nggak seharusnya kalian ese-ese, nggak seharusnya kalian remehkan gitu. Yang namanya di alam liar, kalian tidak boleh menantang maut gitu, apalagi menantang kebisingan. Coba kita tanya Zawin. Pak tinggi-tinggian Zawin, sama semua. Pak tinggi-tinggian sama jangkrik gitu. Iya.
Jadi Bang Zolin, sorry gue belum beli kaos Marky Chaps, tapi gue pengen, gue bakal beli, nggak usah khawatir. Beli lah. Dan Jangan more lupa. wild. Nah, jangan lupa more wild gitu. Mana baju gue ini belum dipakai? Dipakai adik gue bego. Nggak, Enggak mau tuh. muat di adik Sama gue. lu? Di gue nggak Nah, muat. gue bawa next. Nah, Belum Ada- pre-order. ada pengalaman menarik lagi? Ya, Ini apa ya ya? paling. Itu sih. Ya itu sih tadinya sih. Jadi gue tahu emang ini lagi musim hujan dan karena ini nggak terlalu tinggi juga, jadi gue excitednya tuh di sini dingin gitu. Mungkin tinggal udaranya doang sih yang kurang dapet feelnya gitu. Gue sebenarnya waktu ngerencanain ini sama Egi, gue pesimis. Iya. Pertama soalnya musim hujan, yang kedua libur panjang. Otomatis gue kayak agak malas nih, orang-orang pasti bakal rame di sini gitu. Dan yang ketiga ya nggak tahu jadi atau enggak gitu, soalnya di Bogor itu ganjil genap, ya nggak sih? Oh betul, ya betul. Nah akhirnya kita bablasin nih. Ganjil genap ini ya, Ini- peraturan motor. Untuk gue yang baru pindah dari Ray buat trailer ke Rairspost yang live streaming, Sabtu Minggu itu prime time banget buat live streaming gitu. Dan gue mengorbankan hal itu gitu. Dan menurut gue sepertinya semesta pengen gue buat refreshing. Iya. Soalnya yang pertama Imlek loh. Imlek ini biasa hujan terus. Ini nggak hujan sama sekali. Terus yang kedua lancar banget gitu. Jadi Egi Kamis malam datang ke rumah, kita langsung siap-siap berangkat ke sini, udah enjoyable gini. Terus habis itu ya ini suasana baru gitu. Yang nggak gua temukan di Gunung Gede gitu. Di Gunung Gede lancar-lancar aja kayak orang-orangnya santuy kayak gini, nggak ada teriak-teriak wah gitu. Babi hutan doang gitu. Di sini gua temukan pengalaman baru itu gitu. Jadi Tapi ya iya sih soalnya tadi terlalu over sebenarnya. ya lo kalau misalnya emang jadi ada di posisi kita, lo agak sedikit risih pasti ada orang-orang yang emang nyanyi-nyanyi, tapi nggak bisa protes juga sih gue sebagai pengunjung di sini. Makanya gue diem sama Egi gitu, kayak oh mungkin mereka lagi prime time-nya, mungkin mereka lagi gathering, lagi seru-seruan gitu. Didiemin bukan sama kita. Ya ada tempatnya lah, maksud gua ada tempatnya, dan ini memang sebenarnya emang terbuka hutan banget sih. Ini udah masuknya hutan sih, maksudnya area kaki gunung kan. Dan itu area-area yang belum terjamah, dan mereka juga pengurusnya cuman ngebuka lahannya ya sebatas menebang beberapa pinus aja, beberapa pinus, dan emang udah lembah. Meratain ya? Sudah lembah jurang gitu. Jadi emang udah atap terbuka, dan bukan kayak misalnya kita villa atau gitu kan, udah beda ya pemukiman ya. Kalau ini kan emang bener-bener atap hutan ya, jadi ya menurut gua harus ada beberapa hal yang dijaga sih. Ya, gila. Ya, itu aja. Oke. Ya, sekarang malah jadi situasinya malah jadi kurang enak kan. Tapi overall gue sangat suka bukit apa namanya, Bukit Kabayan ini. Kalau misalkan berani ngasih nilai, gue bakal ngasih 8/10 sih kalau gue. Untuk tempat campground pertama kali gue rasain, gue 8/10 sih. Lo bro? Gue berharap gerimis nih. Kalau ada hujan sedikit aja enak deh. Iya, jadi mereka nggak teriak-teriak 85 nih, 85 bisa nih. Tinggal udaranya aja tuh. Udah feel Iya, enak. udaranya men. Udaranya. Tapi ya udah. Tapi Ini apa nih? kita ngobrol di wajar lah. Kita ngobrol di depan itu tapi asik loh. Dinginnya dapet, maksudnya ya nggak terlalu dingin sih, nggak terlalu dingin jadi gunung. Ya ini kayak apa ya, kayak mengingatkan kembali persami dulu gitu, persami sekolah maupun eskul. Ya gini banget nih, kayak di apa gunung apa yang dulu, Gunung Bundar juga ya, Gunung Bundar juga bego. Gunung Bundar juga sih enak kayak gini. Tapi gerbang sana. Gerbang yang sebelah sana itu ya enak juga kayak gini gitu. Jadi for information aja, gue sama Egi pernah OSIS, dan OSISnya ada ospeknya. Waktu kita kelas 1, kita di ospek di Gunung Bundar juga gitu. Itu enak banget. Dan sama seperti kayak gini, ada yang kesurupan segala macam. Gue ingat banget tuh waktu itu ekskul pramuka. Dengan amat gagahnya Sama waktu bukan gathering futsal pertama. juga. Enggak, tapi yang soal-soalan anak pramuka. Dia ke tebing terus dia teriak, "Wah, kita camping di sini ya." Dia tapi bukan kesurupan. Iya, kenalin Babi ya? kena pacet, terus badai. Oh. Terus dia langsung ngungsi anjing. Anak-anak pramuka gue seneng banget tuh. Gue yang OSIS aja kayak Tapi tetap di luar sama PMR. iya. Sampingan sama PMR di bawah. Dan justru yang lebih GG anak futsal. Goblok gitu anak. Dia nggak butuh. Dia nggak tempat punya camp. kemampuan apa-apa, nggak punya tenda yang proper, tiba-tiba nge-camp paling tinggi, goblok. Emang goblok. Padahal eskul pusat apa sih gunanya? Maksudnya lapangannya di bawah gitu, ngapain lu tenda di atas? Nggak apa-apa Iya. Sebagai keamanan lah. Iya. Gitu.
Jadi mungkin itu aja, cukup sekian dulu aja. Bujur pada malam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah stay dan Ada lagi. terus mantengin Kayak ada Ride yang kurang Explorer. apa ya? Apa dong? Paling tinggal ya Gunung Salak. Kita sebenarnya deket sih ke puncak. Kita nggak tahu sini puncak berapa, puncak Salak yang berapa. Tapi ya overall bagus ya. Please kalian kalau misalnya emang pengen nge-suggest kita mau kemana, lanjut aja langsung tulis di kolom komentar, oke? Siap. Kalau misalnya ada rezeki dan waktu, kita bakal coba buat kesana. Thank you buat kalian semua yang emang udah nemenin Ride Explorer sampai episode 10. Meskipun turun mulu viewsnya, tapi nggak masalah. Kita tetap semangat buat bikin konten ini. Soalnya ya begitu. Jadi cukup sekian dulu aja live streaming kan. Gue pengen ngomong. Cukup sekian dulu aja bujur pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Itu aja. Jumpa. Sampai jumpa. Barengan dong. Ya, 1, 2, 3. Sampai jumpa.